Baik Buya, untuk berikutnya kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Fakhrul Islam dari Gumi, Korea Selatan. Mohon penjelasannya tentang sholat berjamaah di gedung yang berjumlah 3 lantai. Gimana? Di gedung yang berjumlah 3 lantai, Buya. Ya. Bagaimana hukumnya sholat di lantai kedua dan ketiga, yang mana makmumnya hanya bisa mendengar dan melihat imam di layar monitor, gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melakukan sholat berjamaah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang sangat ketat. Sangat berbeda kasusnya antara masjid dengan di luar masjid. Kalau masjid masih ada banyak kemudahan, termasuk tempat-tempat yang tertutup pun di dalam masjid nanti ada kemudahan di dalam masjid. Cuman kasus yang di Korea adalah bangunan. Dan kalau diikutkan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bangunan satunya di bangunan 2, melihat melalui layar. Menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah tidak sah. Tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini karena apa? Terpisah. Di samping terpisah, tidak melihat, tapi hanya melalui layar, tidak dianggap itu semuanya. Akan tapi ketahuilah, beri kemudahan kepada saudara kita yang rindu berjamaah ada di sana. Akan tapi kita perlu mengikuti pendapat madhab yang lain, seperti kemudahan yang ada di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang penting mengetahui gerak-geriknya imam dengan apapun, maka itu menjadi diperkenankan. Jadi karena kasusnya adalah kasusnya orang kumpul, karena itu kayak yang kami perhatikan kalau di Korea, kalau tidak salah adalah gedung yang tiba-tiba digunakan untuk sholat Jumat. Orang rindu jauh, tak taunya setelah itu kita hukumi sholat Jumatnya nggak sah. Ini kan adalah tidak apa-apa, insya Allah diperkenankan. Karena menurut madhab selain madhab kita Imam Syafi'i, jangan anda minta fatwa kepada madhab Imam Syafi'i. Anda berfatwa kepada madhab yang ngerti madhab lain, madhab Malik misalnya. Itu adalah ada kemudahan, nggak apa-apa, dan dianggap sah, mendapatkan pahala 27 derajat, dan sholat Jumatnya sah. Sudah, tidak usah repot dalam hal yang demikian ini. Memang kalau anda nanti membuka kitab-kitab dalam pembahasan fikih Syafi'i, nggak sah itu semuanya, ya, nggak sah semuanya. Akhirnya masya Allah, sudah bertahun-tahun saya Jumatan di sini, nggak sah dong, padahal saya itu Jumatan sini perjalanan 3 jam, ya kan, di Korea. Sudah begitu tidak sah, tidak semacam itu. Al-amila madhabalah, orang awam tidak punya madhab, madhabnya adalah guru yang memberikan fatwa kepadanya. Lakukan itu semuanya dan teruskan, akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan normal jangan macam-macam, ya. Selagi masih di sebuah masjid, taunya dia di tempat terpisah yang sana, ini aneh-aneh. Masjidnya kosong, jadi dalam masjid tempatnya satu halaman, satu ruangan masih kosong, taunya saya pengen di tingkat 7, itu aneh-aneh. Jadi kalau masih satu ruangan belum penuh, dipenuhi satu ruangan. Kalau sudah penuh, ruangan berikutnya boleh. Ini seperti itu. Biarpun ada pendapat lain, jangan seenaknya, karena itu dalam keadaan tertentu untuk memberikan solusi kepada sebagian saudara-saudara kita yang betul-betul rindu untuk melakukan sholat semacam itu. Termasuk diantaranya rombongan orang mukimin. Kami tidak ingin melemahkan semangat saudara kita orang Korea untuk melakukan sholat Jumat. Tapi dalam masalah sholat Jumat misalnya, jika engkau adalah kaum mukimin saja, bukan mustautimin. Mukimin adalah pemukim, orang yang mukim. Orang mukim, misalnya ada di situ ada 200 TKI. Terus warga Muslim Koreanya ada? Enggak ada. Ada hanya 10 atau 15. Maka sebetulnya anda tidak wajib melakukan Jumat. Apakah aku harus pergi ke kota yang 1 jam, 2 jam? Oh tidak. Asalkan di kota kampung sebelah yang anda tidak pernah mendengar suara adzan darinya, anda tidak perlu datang ke sana. Kemudahan. Cuma bagaimana kalau saya dari 200 orang ini mengadakan sholat Jumat? Kalau anda bertanya madhab Imam Syafi'i, kamu bukan mustautinin, kamu mukimin, kamu orang mukim, bukan penghuni negeri itu. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah sholat Jumatmu. Akan tapi haruskah kita beri hukum yang semacam itu? Seperti yang selama ini terjadi di sebuah perusahaan atau di kota-kota
Di kota-kota tuh ada, itu kan pendatang semuanya biasanya, kemudian di geraha-geraha apa gitu, itu ada pegawai aja suruh sholat coba di sini. Kalau kita katakan tidak sah, zalim kita. Akan tapi ada madhab-madhab yang lain yang memperkenalkan yang demikian itu, biarpun harus dengan mengumpulkan antara madhab dengan madhab, termasuk masuk bab talfik. Yang diperkenankan adalah talfik bukan menjadikan wajib tidak wajib, akan tapi ini justru yang tidak menjadi wajib, maka itulah termasuk talfik yang diperkenankan. Ikut madhab lain yang menjadikan boleh. Sholat kaum mukimin 200 orang tidak usah pergi ke masjid daripada jauh, nanti habis biaya, habis ini, adakan di situ untuk melakukan sholat Jumat. Dan kalaupun anda ingin ihtiyat, hati-hati, boleh anda mengulang sholat duhur, tapi jangan direpotkan orang mengulang sholat duhur. Sholat Jumat saja sudah selesai. Kalau anda ingin sholat duhur, dirimu sendiri, jangan ngajak orang lain. Maka mengajak sholat Jumat mengulang dengan duhur, kalau mengajak orang lain, dolim. Karena apa? Kalau anda merasa ragu, untuk dirimu sendiri saja, tapi orang lain jangan diseksa. Sebab orang lain ada yang habis sholat Jumat langsung ingin balik ke toko, ke kerja dan sebagainya. Wong sholat Jumat saja sudah untung, apalagi suruh nambah 4 rakaat lagi, ini bagaimana, kan begitu ya? Itu saja insya Allah. Jadi apa yang anda lakukan adalah sah dan diterima oleh Allah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.